Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok teori ketuhanan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami masukinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, teman saya Rismalia Putri, dan yang kedua Wisnu Aryadi, dan saya selaku moderator Jeremy Stohang dengan dosen pengampu Dr. Dewi Haryanti. Pengertian teori ketuhanan. Teori ini menunjukkan pada perjanjian yang terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan yang menetapkan seorang raja, kaum Yahudi, yakni bahwa raja merupakan wakil Tuhan dan diamanatkan kepadanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Friedrich Julius Stoltz 1802 sampai dengan 1861 menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan karena manusia, melainkan kehendak Tuhan. Pengertian ketuhanan. Tuhan dalam peradaban Yunani dimaknai dengan kata Deus, yang berarti Dewa Zeus. Lalu dalam perkembangannya digunakan kata Theos, yang artinya Tuhan. Sedangkan menurut Aristoteles, Tuhan adalah pergerakan alam. Dalam teori aktus potensi, alam adalah objek yang mempunyai potensi dalam melaksanakan perubahan. Dengan istilah lain, alam mempunyai potensi dalam merealisasikan dirinya sesuai dengan tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, memperkasa, dan lain sebagainya. Konsep tentang Tuhan. Yang pertama adalah animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti roh. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Keyakinan ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum bersentuhan dengan agama wahyu. Paham animis mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat tertentu mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, bahkan membantu mereka dalam kehidupan. Kedua, monoteisme. Monoteisme mengatakan bahwa di seluruh alam ini hanya ada satu Tuhan. Dia adalah Darun Setiadi, filsafat agama. Pencipta dan pengatur segala yang ada dalam ini, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Di dalam Islam, monoteisme disebut ajaran Tauhid. Para nabi dan rasul dahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu esa dan tiada yang menandinginya, baik dalam bentuk, sifat, maupun perbuatannya. Tuhan adalah zat yang maha sempurna. Ketiga, dinamisme. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos, sedangkan dalam bahasa Inggris dynamis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti kekuatan dan kekuasaan. Definisi dari dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dalam ensiklopedia umum dijumpai definisi dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif yang ada pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu Indonesia. Dinamisme disebut juga dengan nama pluralisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan kekuatan. Keempat, Trinitisme. Trinitisme mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Ketiga Tuhan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, dan Tuhan pemusnah. Dalam agama Hindu, ajaran ini disebut Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Dalam agama Nasrani disebut Trinitas yang terdiri atas Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa.
Paham Trinitas merupakan berkelanjutan dari paham politisme yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak jumlahnya, kemudian membatasi sampai ada 3 Tuhan saja. Kelima, politisme. Politisme adalah bahwa Tuhan atau dewa itu banyak. Pada mulanya dewa atau Tuhan dalam politisme mempunyai kedudukan yang hampir sama. Akan tetapi, karena beberapa hal di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan kedudukan dewa atau Tuhan lainnya. Kalau suatu tempat daun setia di filsafat agama, aliran filsafat dan etika mempunyai kedudukan dewanya pun ikut pula menjadi tinggi. Sekalipun politisme menganggap kedudukan dewa itu tidak sama, namun mereka tetap mengakui eksistensi dewa tersebut. Panteisme. Panteisme terdiri dari 3 kata yaitu pan berarti seluruh, theo berarti Tuhan, dan iam berarti paham. Jadi panteisme adalah paham bahwa seluruhnya adalah Tuhan. Tuhan adalah semua yang ada dalam alam secara keseluruhan. Benda yang ditangkap oleh pancara indera adalah bagian dari Tuhan. Tuhan adalah alam dalam keseluruhannya dan benda adalah bagian dari Tuhan. Tuhan adalah imanan atau benda dalam satu ini. Karena seluruh alam ini adalah satu. Tuhan menurut panteisme mempunyai bagian-bagian. Panteisme mengajarkan pula bahwa Tuhan hanya ada satu dan kekal. Adapun alam yang dapat diindra oleh kita yang sama selalu berubah dan merupakan bagian dari Tuhan adalah ilusi khayalan belaka. Baik, selanjutnya filsafat ketuhanan menurut para filosof Muslim. Al-Kindi tentang Tuhan. Pemikiran Al-Kindi tentang ketuhanan telah dijelaskan dalam berbagai kitabnya, terutama dalam kitab Fi al-Falsafah al-Ula dan juga kitab Wandayati Ilahi wa Tanahi Jimat il Alam. Dalam kitab tersebut ia membahas tentang adanya Allah di zat dan sifatnya. Yang kedua, Al-Farabi. Persoalan filsafat ialah telah dibahas oleh filosofi sebelumnya baik dari Yunani, Persia atau yang lainnya. Meski pemecahan dilakukan mereka secara berlawanan, Al-Farabi dalam usaha memecahkan persoalan tersebut tidak terlepas dari pembahasan yang dilakukan oleh mereka itu. Ketiga, Ibnu Sina. Metafisika adalah ilmu yang membahas sesuatu yang berada di luar alam empiris dan bagian yang terpenting darinya adalah ilmu ketuhanan. Karena pokok pembahasannya menurut Aristoteles adalah Tuhan sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Sesuai dengan konsepsi itu, Ibnu Sina mengatakan ilmu ilahi adalah ilmu yang membahas wujud yang mutlak yakni Tuhan, zat dan sifatnya. Dan yang keempat, Ibnu Maskawi. Metafisika Maskawi mencakup tentang bukti adanya Tuhan pencipta, jiwa, dan kenabian. Secara lengkap, metafisika Maskawi dituangkan dalam kitabnya Al-Fauz Al-Sagar. Itulah hasil presentasi kami. Terlebih dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.